semua berawal dari Imam Darto sih ya, penulisnya. Lihat karakternya, oh wow, aku nih mainnya sama Marcel nih. Terus sebelumnya itu aku tuh main sama Marcel dalam satu series itu menceritakan tentang aku menjadi seorang ibu yang sayang sama anaknya. Tapi di series Suami-Suami Masa Kini ini kan beda ya. Iya. Udah bukan ibu lagi. Bukan ibu lagi. Kalau dengan pacar yang dia bawa, ini lucu sih. Jadi pacar yang dia bawa itu adalah keponakan aku in real life. Masa? Iya. Jadi dia manggil tante beneran tante dong. Ini satu series yang bagi kita pemain juga menarik. Mudah-mudahan ini menjadi satu tontonan yang menarik buat semua. Terus kalau bisa sih nontonnya bareng sama suami, kalau istri gitu kan. Karena ini dari matanya suami ya kan gitu. Kode-kode sekalian. Kode-kode, iya. Nah di sini nih mungkin istri-istri jadi bisa tahu nih, ya kan suami-suami triknya apa nih terhadap kesehariannya ya kan. Oke, selamat datang Tribuners di Tribun Corner. Kali ini Tribun Corner kedatangan aktris papan atas ternama Karina Suhandi. Oke, Mbak Karina, terima kasih udah mampir ke podcast Tribun Corner. Iya, makasih banyak udah diundang ke sini. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Iya, zaman sekarang emang sehat tuh penting dan kesehatan emang nomor satu. Ya, Mbak Karina ini pemeran dalam series Suami-Suami Masa Kini ya Mbak, benar kan? Saya duduk bersama sama Mbak Karina nih, berasa kayak Marcel Darwin. Raka. Jadi ketahuan umur ya kayaknya gue ya, seumuran Marcel. Lebih muda ini kayaknya. Nanti kita bisa kulik-kulik. Tanya harus yang lebih muda lagi. Saya lebih muda kok dari Marcel. Pasti. Ya, jadi kita kulik-kulik soal perannya Mbak Karina di series ini, dan mungkin boleh di-sharing dulu ke teman-teman Tribuners yang udah nonton dan mungkin biar nge-refresh Mbak Karina di series ini sebagai apa dan seperti apa sih perannya. Iya. Semoga udah pada nonton, mungkin ada yang udah sampai episode 8 kemarin ya, 9 udah keluar juga, atau mungkin ada yang baru mulai atau yang baru akan mau nonton, mudah-mudahan tertarik. Jadi kalau saya di sini berperan sebagai Tania. Tania itu adalah wanita yang dominan. Terus dia selalu tahu apa yang dia mau, itu dia pasti harus mendapatkannya. Dia adalah tipikal seorang wanita yang driven kalau kerja gitu ya. Jadi dia bisnisnya tuh dengan setiap hari dia pasti zoom dengan internasional seperti itu. Bisnisnya tuh Wanita karir yang sangat ini sekali gitu, yang sangat dominan dan kaya sekali. Kaya sekali. Dia di dalam pekerjaan tuh dia sangat firm. Tapi di dalam kehidupan pribadinya tuh dia kadang suka bimbang gitu. Mungkin karena background sebelumnya bahwa dia itu sebagai seorang janda kan, suaminya meninggal, terus dia masih ada anak yang ikut sama dia, namanya Angel, umurnya 20 tahun. Ya, Angel menginjak dewasa, remaja yang udah mungkin menginginkan apapun itu, dia maunya membuat keputusan sendiri gitu. Tapi untuk sang ibu, dia masih ngerasa enggak, gue harus protect dia. Jadi sebetulnya tanpa diketahui oleh si anak, Tania itu selalu mengirimkan orang untuk mengawasi. Termasuk Tania juga mengirimkan orang untuk mengawasi suaminya tanpa diketahui oleh Raka gitu. Tapi dia punya maksud dan tujuan kenapa dia mau melakukan itu semua gitu. Tapi ya memang kalau hubungan antara Tania dengan anaknya itu memang ada problem, dan dimana di sini Raka yang mencoba untuk menjadi seorang laki-laki yang dewasa, bertanggung jawab sebagai ayah. Dia of course kan kalau dia ngerasa umurnya deket sama Angel, jadi dia pikir dia harus win her heart gitu. Gimana caranya win her heart?
Nah itu juga Tania tahu itu, tapi dia biarin, biar Raka melakukan apapun yang mau dia lakukan to win her heart gitu. Jadi ya begitu kira-kira Tania yang dominan, tapi sebetulnya di balik itu semua dia kadang dia bimbang, dia juga ngerasa dia udah umurnya 50 ya pasti ada insecure kayak gitu. Apa sih Mbak yang Mbak Karina ini suka dari karakter Tania ini? Jadi ini emang semua berawal dari Imam Darto sih ya penulisnya. Darto. Iya nih, jadi kan memang Imam itu menulis cerita ini berdasarkan ada cerita-cerita nyata di antara teman-temannya dia yang dia pick up, dia masukkan ke dalam karakter-karakter di sini gitu. Jadi pada saat di awal tuh aku nerima skrip, wis apa nih ceritanya, wow gitu kan. Oh tapi ini ceritanya tentang dewasa nih gitu. Jadi mungkin karena aku terbiasa dengan bermain di genre yang remaja, aku sebagai ibu ya. Jadi ini menarik sekali nih karena ini dewasa. Oke, terus problematiknya juga sangat masa kini gitu ya, karena Imam menulisnya memang apa yang terjadi di masa kini gitu ya. Terus lihat karakternya, oh wow, aku nih mainnya sama Marcel nih. Terus sebelumnya itu aku tuh main sama Marcel dalam satu series itu menceritakan tentang aku menjadi seorang ibu yang sayang sama anaknya. Ada 2 anak cowok. Marcel itu anak tertua. Dan Marcel itu juga sayang sekali sama ibunya. Tapi di series Suami-Suami Masa Kini ini kan beda ya. Udah bukan ibu lagi. Bukan ibu lagi gitu. Jadi pada saat kita terima skrip itu, wow ceritanya nih asik nih Sel. Iya. Oke, ya udah ya. Gue izin ya sama istri lu ya. Ini soalnya ceritanya agak gimana nih gitu kan, adegan-adegannya. Oke siap kata Marcel. Terus udah gitu gue izin juga ya sama yang di rumah. Siap, tenang aja, ini kan kita profesional gitu kan. Oke. Aduh tapi ini gimana ya, kok gue mesti ngeliat lu sebagai ibu gue. Sialan lu gue bilang. Masih dia jadi ibu. Jadi masih, karena memang waktu series yang sebelumnya is quite complex dan lumayan dalam gitu. Jadi kita kan juga membina chemistry di saat itu ya. Jadi aku juga sama Marcel ya biasa kayak aku sama kamu lah, bye gitu. Hey apa kabar gitu kan. Ini tiba-tiba jadi anaknya gitu waktu itu. Tapi itu sekarang jadi istrinya. Jadi itu jadi pembahasan kita sih selalu, karena kita sebelum kita reading kita udah ngobrol, kita chat dulu gitu. Gimana nih Cal? Ini nih. Ya oke lah gini, oke gini. Ya udah akhirnya it happens. Nah, gitu. Itu yang menariknya di sini kan karena yang disorot itu bukan sosok Tania sebagai ibu, tapi Tania sebagai istri kan, yang punya istri suami seorang apa yang muda. Nah itu baik lagi tadi gimana ketika dapat peran terus kemudian ngobrol sama Marcel, apa yang dilakukan Mbak Karina sama Marcel supaya lepas tuh yang sebelumnya tuh, karena kan tadi cerita dalam banget tuh. Jadi kalau di lokasi aku udah ayang sini ayang bebek gitu kan. Dia tuh kan orangnya suka malu-malu kan. Terus aku kan juga nggak biasa melakukan itu ya gitu. Jadi tapi aku selalu pokoknya memberanikan diri. Pokoknya yang lain-lain tuh suka pada ketawa kalau udah panggil ayang bebek, yang lain pada gini aja gitu. Terus so manis banget sih berdua. Ya udah jadi lebih ke membina chemistry tuh setiap hari di kala syuting gitu. Jadi aku kan memang yang lebih agresif, which is aku nggak agresif orangnya gitu. Jadi ya udah aku yang agresif ke dia dan mencoba untuk supaya dia nyaman gitu. Lebih susah menjadi seorang istri agresif atau menjadi istri yang punya suami lebih muda? Mungkin agresif itu bisa tergantung tempatnya ya. Atau mungkin yang ini istri yang dominan yang bikin suaminya selalu takut dan kikuk, lebih susah mana itu? Sebetulnya dua-duanya sih, karena seorang Karina tuh nggak kayak gitu, nggak agresif atau nggak kayak gitu, cenderung aku tuh lebih diem gitu. Kecuali kalau udah yang kenal banget baru bisa cekakak cikik gitu. Jadi pada saat sama mereka, yang menariknya adalah karena semua kan saling mendukung gitu ya. Kebetulan kita juga udah kenal gitu satu sama lain sebelumnya. Ada Rebecca Aulia tuh aku udah kenal baik lama. Terus Ringo, Tara, aku baru ketemu lagi di situ. Sebelumnya udah pernah kenal.
Jadi semuanya tuh mendukung gitu. Ayo dong Sel, sana lu duduk di sana dong sama Tania. Ayo dong Sel, gitu. Ayo Sel, gitu. Jorok-jorokin gitu kan. Terus ya kadang-kadang ada masa-masanya yang kita berdua tuh yang malu-malu gitu awalnya. Ada gitu. Ada, iya. Soalnya gini, karena kan ini kan bukan adegan ya. Iya. Terus aku kan juga gini, aduh ntar dipikirnya gue perempuan apa ya, umur gue udah mau 50, gue gatel sama orang di lokasi gitu kan. Itu tuh yang ya awalnya udah kayak gitu. Marcel juga, ya aku kan gak enak, ntar aku dipikirnya aku cari kesempatan. Nah, iya Kan bilang oke, kita sepakat ya, gak ada yang cari kesempatan di sini, kita jalan aja maju terus gitu. Nah itu gimana tuh awal-awal kikuk-kikuknya Ya gimana? gitu, kikuk-kikuk gitu kan ya namanya juga nggak pernah main yang series kayak begini kan gitu. Maksudnya kalau film semua selalu ada batas, ada sensor gitu. Kalau di sini kan cukup luas ya pergerakan kita dan pergerakan cerita Imam Darto begitu. Kalau nggak di stop ya kan, ya udah. Akhirnya ya memang itu menjadi satu tanggung jawab pekerjaan yang harus kita lakukan dan kita melakukannya dengan enjoy. Lama nggak biar cair sama Marcel dalam lokasi supaya dapat chemistry istri dan suami yang berbeda jarak usia? Enggak, apalagi kalau di adegan ya udah, aku kalau udah mau tarik dia tarik aja gitu. Misalnya gitu ya kan. Iya. Jadi ya paling apa ya tadi aku cium. Oke, nggak apa-apa. Iya. Tapi masa gimana awal-awal ya maksudnya dia senervous apa sekikuk apa sih? Waktu kita tes cam pertama sih, aduh pasti dia malu nih kalau aku ceritain. Marcel? Ya, ini dibocorin. Sel, maafin aku dulu ya. Ini sebelum puasa nih, Sel. Aku mohon maaf dulu. Oke, Sel. Jadi pas lagi tes cam, terus ceritanya kita inilah mau deket mesra gitu kan. Adegannya tuh ya cuman tes cam biasa gitu lah, terus pelukan deket gitu mukanya gitu kan. Karena aku deket mukanya ke dia gini gitu. Terus Bang Ocai, Pak Odi sutradaranya lihat gitu kan, Marcelnya mundur gini. Terus Sel, lu jangan mundur dong katanya. Dia kaget. Sel, lu jangan gitu dong, kan gue jadi malu, gue bilang gitu kan. Kayaknya gue unwanted, gue bilang. Bah jadi kayak perempuannya yang kayaknya gue gimana gitu. Gak sorry gue refleks gitu. Iya wajar kan, refleks baru pertama kali di depan kamera tes cam. Ya udah, jadi semuanya meningkat sampai ada adegan ranjang toh gitu kan. Tapi semuanya enak, nyaman. Berarti pengalaman di series itu banyak hal-hal baru yang dirasakan Mbak Karin ya, dari segi acting, peran, terus kemudian karakternya. Iya, memainkan karakter yang agak berbeda gitu. Tapi seru sih. Ya itu semua harus kerja tim sih ya. Kita chemistry-nya emang satu semua pemain gitu, saling mendukung. Asik sih. Ini asik banget series ini. Sebenarnya nggak ke Imam Darto, kenapa yang dipilih Mbak Karin untuk karakter Tani? Waktu itu sih nggak nanya itu. Ada satu hal yang aku tanya, nanti itu adanya di ending series ini. Nanti itu nggak bisa spoiler. Lu yang bener loh, lu jangan gila ya gue. Nggak apa-apa katanya. Oke kok itu. Begitu tuh Bapak. Iya kan, tenang aja ya. Oke kok. Bener lu, endingnya begini, lu jangan gila lu gitu kan. Tapi ya itu jadi menarik gitu. Ada picking up ya dalam ini kan udah dimulai episode 8 itu udah semakin seru, apalagi Mas Bima dengan salam gembiranya ya kan, terus tiba-tiba gimana ayo makin seru deh. Tapi selain dari tadi yang hal-hal baru tuh, yang paling menantang dari karakter Tania dan di series ini buat Mbak Karin itu apa? Paling menantang itu sih satu itu, kedua aku tuh harus looknya harus benar-benar Tania. Aku kan rambutnya pendek ya. Jadi di situ itu pakai wig atau pakai hair extension. Extension. Jadi yang makeover itu sampai harus nyari hair extensionnya yang benar-benar harus sama dengan rambut aku. Jadi benar-benar nggak kelihatan kalau itu di extension. Terus kuku harus pasang, ya kan, pasang kuku. Pokoknya menandakan buat Tania tuh gitu.
kayaknya cougar lady gitu ya kan. Galak banget. Kayaknya gitu. Salah dikit abis tuh. Jadi oke, aku akhirnya mengeksplor sendiri untuk ini aku harus ditunjang sama ini gitu. Jadi akhirnya terus aku minta ke yang biasa makeover aku, tolong lo cariin rambut yang bener-bener sama. Terus kuku tuh dipasang. Itu lumayan loh, ternyata pasang kuku itu tuh ngerusak kukunya berbulan-bulan loh. Iya. Jadi aku salut sih sama penyanyi-penyanyi yang kukunya begitu terus ya, atau mungkin keluarga Kardashian ya, yang hair extensionnya segitu lama dipasangnya gitu. Mbak Kim. Iya loh, aduh Mbak Kim, aku salut banget deh, bener. Kuku aja tuh nggak enak banget sih. Waktu awal aku pasang kuku tuh ke Marcel, gini, kan pegang dia masih tajam-tajam gitu kan, terus aduh kena nggak Sel? Enggak apa-apa. Jadi kan nggak biasa. Tiba-tiba kukunya panjang dan rapi gitu. Jadi baru pakai kuku itu baru di series ini pasang kuku. Abis itu kita syuting ada berhenti juga kan, jadi kita harus copot kuku lagi, copot rambut lagi, pasang rambut lagi, syuting lagi gitu. Jadi ya lumayan challenging sih masalah itu. Karena continuity kan. Setelah 4 bulan kita nggak syuting, kita harus berambut panjang lagi gitu dan berkuku lagi. Tapi ya itu menunjang. Itu gimana ngebalikin untuk chemistry kan dibangunnya juga lumayan ya, lumayan effortnya lumayan tadi sama Marcel. Terus kemudian berhenti COVID, kemudian berhenti tadi juga cerita berhenti Lebaran gitu. Itu mungkin membalikin lagi moodnya susah nggak, atau kayak udah dapet, udah bisa ngelepasin yang sebelumnya? Iya, tiba-tiba sih buat kita langsung dapat gitu, ya kan? Soalnya emang kita yang waktu pada saat itu kan ada yang beberapa COVID juga ya, dari kru maupun pemain gitu. Terus kan kita jadi nggak bisa bertemu kan, karena itu di masa Delta. Di saat itu kan lumayan berbulan-bulan Delta itu ada di sekitar kita, jadi kita nggak ketemuan. Pas mau syuting lagi ketemu tuh kayak kita kayak mau reuni akbar gitu rasanya. Jadi happy banget dan kita selesaiin deh gitu, walaupun kita harus selesai dalam waktu yang cukup padat. Tapi kita nggak ada yang komplain gitu, karena emang kita punya semangat untuk nyelesain dan pengen ini bagus gitu. Itu tiap mau syuting lagi apa chattingan dulu sama Marcel seminggu sebelumnya udah ayang-ayangan ya? Enggak, udah ada ayang bebek langsung. Ayam, minggu depan kita syuting nih. Iya, kita punya grup kan. Gitu. Iya, jadi di grup kita udah janjian gitu. Tapi sampai ini nggak sih kayak kasarnya ganti nama di kontaknya biar kayak kalau chattingan lebih masuk gitu. Aduh. Dapat tahu gitu kan, kalau mau ngechat lagi dapat feelnya lagi kalau ini rakaku. Mungkin kalau belum pada nikah. Iya sih, kita di grup, jadi kita enak udah bisa bicara di grup sama-sama gitu. Sampai sekarang juga masih jalan tuh grup. Masih rame ya, masih ngomong gitu. Tapi ketika series ini udah tayang, mungkin udah dapat belum sih gimana sih apa respon dari masyarakat, atau mungkin penggemar series mungkin penggemar Marcel juga komen ke Mbak Karina seperti apa? Iya, kalau dari teman-teman aku tuh ya sampai gini, iya gue kan kalau nonton bisa malam tuh anak gue udah lagi pada nggak ngapa-ngapain ya kan, gue bebas secara internet kan, berebutan kayak gitu. Terus kayak gitu, kalau kata suami gue katanya kasur gue sampai goyang-goyang gara-gara gue ketawa. Jadi ya memang makin kesini aku pun juga baru nonton kan tadi malam langsung 3 episode gitu yang terakhir. Emang apa ya, mungkin ini kayak mengembalikan satu sitcom lagi di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau di series belum ada ya, mungkin belum ada ya genre ini ya, genre ini dan pemainnya dewasa. Terus nggak tahu kenapa pada saat kita syuting tuh kita ngelihat sosok berempat ini ya, terutama aku ngelihat karena aku kan lama sama Warkop dulu ya. Terus sama Mas Indro juga masih deket banget sekarang. Aku tuh kayak tumbuh bersama mereka gitu. Mereka jadi guru aku, sering nasihatin aku gitu ya dulunya waktu aku syuting sama mereka bertahun-tahun. Jadi ada satu titik tertentu aku bisa ngelihat 4 orang ini, Tara, Tanta, Ringo sama Marcel ini, kok kayak mereka tuh kayak ada esensi Warkop gitu dalam mereka beradegan, karena
mereka tuh ngalir terus. Jadi kalau nggak diberhentiin sama sutradaranya tuh terus aja gitu. Itu kan satu komedi intelektual yang nggak mudah ya. Tektokannya udah dapet banget. Tektokannya udah dapet banget, bener. Terus cara bicaranya juga udah masing-masing berkarakter gitu. Emang rasanya sih kalau ada yang keduanya nih akan semakin menarik sih, karena mereka Kode. iya, kan mudah-mudahan ya, makanya kalian pada nonton dong, iya, supaya kita ada series kedua lagi. Jadi ada kayak gitu. Warkop tentunya nggak tergantikan, tapi ngelihat mereka kayak ada esensi itu. Mengembalikan lagi lah ya nuansa-nuansa sitcom seperti itu. Aku tuh kadang-kadang suka liatin, kok mereka kayak Warkop ya cara ngomongnya gitu kan, komedinya intelektual gitu ya, masa kini banget gitu. Ya itu kalau yang rindu Warkop coba boleh juga nonton ini dalam versi yang berbeda gitu, Tapi sitcom. Kalau Mbak Karina tadi katanya udah baru nonton lagi tuh seriesnya, seperti apa melihat acting Mbak Karina sebagai Tanya gitu? Ada rasa kayak aduh kok gini banget tuh, ih bagus ya. Itu tuh sebenarnya tuh aku suka apa ya, nggak terlalu hobi sih nonton diri sendiri gitu. Kenapa tuh? Kenapa itu? Nggak tahu dari dulu gitu, aku tuh suka kayak malu-malu sendiri gitu. Jadi ya kalau setiap kali kita nonton, aku kan lebih menikmati cerita ya. Jadi aku ngelihatnya oke, secara alur ini aku menarik. Terus kalau untuk aku sendiri, pasti tuh kalau kita nonton pasti akan selalu merasa kurang aja terus. Pasti ada aja kekurangannya gitu. Dan aku percaya sama proses belajar kita yang nggak akan pernah berhenti, karena aku juga bermain di banyak genre gitu. Main di horor beda, treatmentnya, main di drama beda, main di komedi beda. Terus kenapa alasan aku juga tahun kemarin aku ngambil beberapa series gitu, kan itu semua proses belajar untuk masing-masing karakternya berbeda-beda. Karena kan memang bioskop kan tahun lalu memang lagi mati banget, tapi series masih berjalan. Ya itu proses pembelajaran, nggak pernah berhenti belajar sih. Jadi pasti ngeliat ada aja sih yang kurang. Memutuskan untuk masuk ke series itu butuh pertimbangan kah, atau emang Mbak Karina pengen menyesuaikan diri aja sama zaman sekarang ya? Karena emang itu dia tadi kan, selain film yang udah susah tayang, terus kemudian orang-orang lebih banyak mendingan ke series di OTT. Iya, pemilihan series sih sebetulnya lebih kepada tentunya aku ada tim yang biasanya kita mereview dulu apa yang ditawarkan gitu. Artinya variety boleh, tapi kembali lagi karakternya seperti apa gitu kan. Artinya kalau memang cocok, karena gini, itu kayak jodoh-jodohan gitu. Jadi kalau rezeki udah pasti kita oke, kalau emang rezeki kita ya udah kita terima itu rezeki kita. Tapi kalau misalkan karakter itu udah menjadi jodoh-jodohan. Kadang-kadang ada yang wah tadinya si A ya, tiba-tiba lari ke B, C, D, E, F gitu. Balik lagi ke si A gitu. Bisa kayak gitu. Karena ya emang ternyata dari awal mungkin ini, atau misalkan dari awal ini memang bukan saya, ataunya aku di yang keberapa gitu. Tapi kebanyakan sih biasanya gitu, ini kayaknya cocoknya si ini cocoknya si ini gitu. Jadi ya jodoh-jodohan. Jadi kayak peran yang datang ke kita gitu. Ya ini kayaknya memang buat dia nih gitu. Aku percaya itu sih. Jadi kalau misalkan emang perannya itu nggak cocok buat aku, ya udah nggak apa-apa dong gitu kan. Berarti buat sekarang bahkan di tahap yang termasuk milih-milih peran, milih-milih project atau seperti apa? Itulah, kita tuh teman juga kita harus milih loh. Bener-bener lingkungan. Kalau dulu dibilang ya kan, kalau dulu tuh teman-teman kita ya zaman aku kan, lu nggak boleh lu milih-milih temen lu, bisa dipukulin kan dulu gitu. Tapi ternyata makin kesini memang kita tuh mesti milih temen. Karena ujung-ujungnya kayak aku punya temen tuh semuanya banyak kan udah 30 tahun gitu ya berteman. Kita kan pasti jarang ketemu dong, masing-masing sibuk. Tapi kalau ketemu kan kayak ketemu tiap hari gitu. Nah sama kalau di peran kita tuh pasti diskusi dulu. Kita terima satu judul, kita diskusi dulu gimana ini perannya, dibaca dulu, aku pun baca. Terus kalau memang ini emang cocoknya buat saya, oke. Nanti kadang-kadang kita bisa argumentasi juga dengan tim kita gitu. Enggak, tapi kayaknya ini aku mau deh. Nanti, tapi aku juga nggak mau aku egois.
enggak, tapi oke aku baca lagi deh sekali lagi gitu. Jadi harus mantep sih, karena pada saat kita kerja kita harus udah siap. Biasanya aku juga pasti nanya pemainnya siapa, Lawan-lawannya siapa aja. iya, heeh. Kan itu juga membuat suasana kerja. Kayak kamu pasti kan, kamu kerjanya sama siapa di sini, suasana kerja enak nggak gitu. Kalau suasana kerja enak kan kita kayak nggak ngerasa kerja ya, Benar-benar. semuanya jadi passion, jadi kita enjoy gitu. Ketika nerima peran di series ini, apa emang 2 kali ngebaca kah, 3 kali ngebaca karena perannya seperti itu? Kalau ini enggak, ini sekali ngebaca. Iya. Sekali ngebaca. Kenapa? Karena perannya kah, atau karena Marcel Darwinnya kah, atau karena Iman Dartonya nih? Karena perannya sih sebetulnya, karena perannya. Awalnya kan nggak tahu Marcel yang mainin gitu. Belum tahu. Pertama nggak, pas sudah tahu ya, jadi kita baru ngobrol. Karena perannya, karena perannya, wah ini perannya asik nih gitu kan. Oh punya berondong. Oh, saya nggak pernah kepikiran tuh ya kan, kalau dulu juga punya pacar berondong. Jadi menarik. Jadi kalau ini langsung, wah oke nih kayaknya gitu, asik nih. Terus jajaran assemble cast-nya dewasa. Udah lama nih nggak syuting sama yang dewasa. Iya sih, kebanyakan sama anak remaja, milenial. Iya. Itu gimana buat dapetin maksudnya attitude atau sikap seorang istri yang punya berondong, kan juga harus ada, mungkin ada riset lah, harus ada mungkin baca atau nonton dari mana tuh? Iya itu kalau ini kan memang ada sosok couple yang seperti itu. Jadi seperti Tania dan Raka. Jadi Imam bilang, nih coba deh lu lihat aja si ini sama si ini gitu kan. Oh gitu, oke, gua ngerti. Wow, gue bilang itu lumayan ya, gue bilang gitu. Oke, mungkin akan sedikit berbeda, tapi oke, gue akan ke arah sana, aku bilang gitu kan. Terus aku researchnya dari teman-teman, ya pasti ada lah teman-teman yang punya relationship yang dengan yang lebih muda ya. Jadi aku research itu, terus aku lihat di luar negeri kan banyak ya kalau aktris-aktris Hollywood gitu kan. Aku lihat, oh mereka kayak gini. Kadang-kadang banyak yang mereka adapt dengan si berondongnya ya, baik gayanya atau apa. Tapi enggak, itu enggak, research aku enggak bisa ke situ karena Tania ini dia enggak adapt. Karena dia dominan. Dia nyetir ya. Dia nyetir. Dia nggak mungkin tiba-tiba dia pakai sneakers, pakai topi ngikutin Raka tuh nggak mungkin gitu. Oke, jadi beralih lagi ke yang lain. Ada beberapa teman dan beberapa sosialita yang aku research. Sekarang karena ada sosial media, kayak lebih mudah ya. Bisa langsung lihat ya kan ya. Oh, jadi nyontohnya ke sosial media aja ya. Maksudnya nggak ada film atau mungkin bacaan yang. Enggak sih, kalau film enggak. Kalau film tuh ya sebetulnya kita udah pernah nonton juga sebelum yang seperti itu ya, tapi lebih banyak kalau kita di sosial media sama lingkungan socialite kita. Tunggu sebentar. Selain sebagai istri yang punya suami berondong, kan juga punya anak yang remaja. Emang udah sering sih dari perannya istri yang remaja, tapi kan ini remajanya yang punya pacar om gitu kan. Nah, itu kan juga ada emosi-emosi yang kayak tiba balik lah, lu punya suami berondong, masa gue nggak boleh punya pacar om. Itu buat mungkin kayak mesti sama si siapa, Sakwil ya, Struggle itu ya cantik itu. Gimana tuh Mbak? Itu anak tuh luar biasa loh. Dia brilian banget, menyenangkan, dia tuh asik, dia itu bermain dengan kita itu sama sekali nggak ada nervousnya, padahal dia yang paling kecil. Iya, dia paling muda ya. Paling muda lah, ya kan, paling kecil, dan dia asik, dia bisa ngikutin kita. Jadi nggak ada masalah banget dari awal kita test camp. Aku sama dia sama Marcel juga, very talented. Si cantik itu. Kalau dengan pacar yang dia bawa, ini lucu sih. Jadi pacar yang dia bawa itu adalah keponakan aku in real life. Masa? Iya. Jadi dia manggil tante beneran tante dong. Tante. Tante sejak kapan? Makanya itu kan dibahas ya kan, emang itu tante gue gitu kan. Jadi itu in real life itu adalah keponakan aku. Jadi pas aku lagi di lokasi syuting kan, set di rumah gitu kan, aku kan nggak tahu dia dipanggil main ya kan. Nggak tahu tuh. Loh, tante
ya tante. Ya tante bener sih ya. Ya tante, aku juga sebetulnya masih kagok dipanggil dia tante, tapi emang ya kenyataannya dia memang ponakan aku gitu kan. Jadi pada saat adegan itu tuh aku sebenarnya mau ketawa. Ya Ama Cantik bener-bener asik lah, dia nggak ada sedikit apa ya reluctant atau dia kayak nggak yakin gitu. Dia orangnya very confident gitu. Jadi kita semua seneng banget sama dia. Kita tuh sampai puji-puji actingnya dia gitu, karena dia tuh keren. Tapi untuk melakukan adegan ini kan, yang adegan tuh viral kan, yang ketika anaknya bawa pacar itu ada pengulangan take kah? Karena itu adegan kalau lihat tuh lucu tapi tegas, tapi kayak bukan miss, kayak bertolak belakangan. Lu ngelarang awkward gitu ya. Di meja makan kan gede banget. Hai gitu kan. Itu waktu itu berapa kali take sih, kayaknya enggak sih. Enggak, itu cuman kita tuh kedinginan juga kita di situ, karena outdoor kan di Bandung gitu. Waduh, pakai dress malam lagi. Dress ya kan, kita tuh di bawah tuh udah kedinginan gitu kan. Aduh, jangan sampai hujan gitu kan. Jadi ya udah kita mengejar waktu in that time, karena kadang di Bandung tuh suka tiba-tiba malam kayak gerimis-gerimis gitu kan. Iya. Karena kita deket sama gunung, jadi kayak kabut-kabut gitu ya, mist gitu. Enggak sih, cuman ya semuanya pada ketawa-ketawa aja, karena kenyataannya itu adalah keponakan saya benar. Selama ini lebih sering kalau di series main sama anak-anak milenial kan, aktor muda sekarang baik sama yang tua. Lebih ngerasa lebih lepas kah sama yang mungkin lebih senior, atau mungkin lebih kayak ngerasa nggak canggung? Sebetulnya kalau bedanya mungkin misalkan lebih ke setelah kita selesai nggak syuting gitu ya. Kalau misalkan dengan milenial ada juga pasti yang saya sampai sekarang juga masih banyak yang deket milenial keep in touch yang dulu maksudnya biasa main jadi anak saya gitu ya, kadang-kadang suka ngobrol, suka curhat. Tapi kalau untuk mereka misalkan keluar gitu, mau kita kulineran kemana, kan pasti mereka nggak bisa sebebas yang nggak sebebas saya gitu ya kan. Mungkin ya nanti minta foto atau mereka bikin video apa, jadi kita paham sih kondisi itu. Nah kalau sama yang ini kan ya bisa antar kita ke Cibadak yuk gitu kan. Terus kan lagi pandemi juga ya kan, ya udah nggak apa-apa kita pakai masker yuk, pokoknya kita nggak boleh jalan-jalan tempat rame ya. Kalau di Cibadak kita semprot dulu mejanya apanya semua gitu. Jadi ya bedanya sih lebih kepada kalau dengan tim yang ini kan umurnya nggak jauh beda. Obrolan kan pasti zaman-zaman 90-an ya, atau 80-an ya. Jadi kayaknya entah tiba-tiba Ringo tuh paling sering tuh dia bawa speaker segede gini pasti pasang musik. Dia udah tahu tuh kalau saya syuting musiknya tahun sekian. Mas Ringo risetnya juga jauh sama musik-musik ya. Nanti kalau Mbak Aida tahun sekian, kan ada Aida Nurmala kan. Terus nanti kalau bagian si Cantik tahun sekian gitu. Jadi kita fun karena ya udah kita udah tahu deh masa-masanya kita dulu bergaul kan, pada begaul-begaul nih bapak-bapak ini nih ya kan. Jadi apa ya, mungkin lebih nyambung karena era-eranya kita memahami kalau ngobrol kan. Ini buat Mbak Karina dapat peran yang sering banget sebagai ibu dari orang seorang ibu ya gitu. Ada rasa bosen kah nggak sih? Ada, pasti ada. Makanya di Tawar ini juga seneng banget gitu. Walaupun ibu tapi ini beda gitu kan. Artinya memang konfliknya di anak, tapi ada konflik dengan suami yang berondong gitu. Beda banget deh gitu kan. Nggak pernah tergambar dalam pikiran aku akan ada series untuk di mana aku memerankan seperti itu gitu. Jadi bosan pasti ada. Makanya itulah kita kadang kita review dulu. Oke, ini gimana nih? Tantangannya sejauh mana sih dia sebagai ibu tuh apa? Gitu kan. Apa sih konfliknya? Maka dia sebagai apa gitu ya? Takutnya kan nanti penonton juga kayak bosen juga ya. Bosen ngelihat saya juga kan, bahaya tuh. Kayak enggak sih. Biar pengen penasaran gitu. Tapi ada nggak sih peran-peran yang ini kan
Mbak Karina juga udah malang melintang di dunia perfilman. Iya. Iya. Tapi ada mungkin peran-peran yang kayaknya apa belum pernah atau mungkin kayak pengen lagi terus ini menantang. Ada. Seperti Ada apa tuh? tapi saya belum bisa bilang. Wah, berarti ada di Dex Project nih berarti nih. Ada satu project yang itu kayak apa ya, 2 tahun lalu tuh, hampir 3 tahun lah sebelum pandemi. Duh kok saya pengen banget saya kalau bisa main jadi peran ini gitu kan. Kadang-kadang suka gitu tuh aku, terus tiba-tiba dikasih sama Tuhan tuh baik. Waduh, baik banget. Ya kan, dikasih, dikabulkan gitu kan. Wow. Ya, kadang-kadang suka masih nggak percaya aja bahwa itu terjadi gitu. Tapi menarik emang ya, series ataupun film tuh menarik gitu. Bisa tiba-tiba ada karakter apa gitu kan. Yang saya masih pengen tuh sebetulnya satu main sama Mas Indro ya kan. Belum lagi Mbak. Karena kita tuh Mas Indro kan di salah satu PH dia. Jadi memang dia di situ sebagai konsultan juga. Berapa kali saya di film mau dipasangin, tapi karena PH-nya berbeda, nggak boleh dipinjem dari sana gitu. Nah terus ini berapa kali, udah 3 kali kalau nggak salah, ada 3 film. Nah ini katanya mau ada lagi, tapi pas saya lagi ngerjain yang project ini nih, saya jadi suami istri sama dia nih. Tapi belum ketemu berarti, belum jodoh. Ya udah, karena dianya pengen, saya juga pengen gitu kan. Nggak tahu tapi ceritanya apa drama apa komedi. Mungkin karena sekarang dia udah mulai main drama dan dia senang. Iya, udah ada drama-dramanya ya. Iya. Rin, aku jadi kakek loh katanya. Iya, aku main drama, aku seneng banget. Jadi kakek jadi bapak. Iya. Jadi mungkin kan jenuh ya main di komedi terus. Jadi aku seneng loh, aku explore katanya. Bagus Mas gitu. Ya dia lagi semangat lagi sekarang. Tapi nyambung cerita Mbak Karina tadi yang tumbuh besar dan bersama Warkop itu gimana tuh Mbak ketika bersama Warkop itu waktu itu sebagai sama pemain juga kah, atau mungkin kayaknya cameo yang apa Warkop yang lady-ladynya itu? Waktu itu saya sama Warkop tuh di series. Jadi series di TV, di salah satu stasiun TV. Nah kalau dulu tuh kan stripping tuh seminggu sekali. Soalnya tahun berapa tuh Mbak? Itu tahun 96 ya. 96 seterusnya kita waktu itu berapa tahun? 3 tahun, hampir 4 tahun. Jadi kalau sekarang stripping sehari ya? Dulu seminggu ngerjainnya. Sekarang itu juga sampai pagi. Sekarang mau nulis sore besok buat pagi. Iya. Gitu kalau kata pemainnya, saya mau cuma ceritain doang. Iya bener ya. Iya kan? Seminggu. Waduh, itu terus udah gitu banyak slapstick syuting kan. Ntar tiba-tiba adegan horor lah, jadi syutingnya sampai pagi lah gitu. Ya jadi waktu itu ya lumayan tuh aku tumbuh sama mereka. Terus di zaman-zaman itu aku suka pergi-pergi malam juga tuh. Jadi Mas aku mau pergi. Ya sudah sana pergi. Jangan pulang pagi ya. Enggak lah. Pulang pagi aku bilang gitu. Besok syuting loh. Siapa yang ngingetin biasanya? Mas Indro. Tapi aku juga sama dia, Mas olahraga ya. Aku yang selalu ngingetin dia olahraga dari dulu, makanya sampai sekarang dia masih mau olahraga. Iya. Gitu. Atau kalau tapi kan dia orangnya enak banget nih kalau cara ngomongnya gitu kan. Ngomong kayak sering curhat sama dia. Maksudnya Warkop deket juga sama keluarga aku gitu kan. Gitu. Jadi ya lumayan enak banget nih dia kalau dibuat curhat ya. Mas aku gini loh Mas. Kamu gitu. Kayak udah hafal banget tuh. Ya udah tahu deh aku mau Iya, kayak udah hatam banget nih. Selain mungkin kenangan-kenangan tadi akan suasana syuting, kemudian apa genre-genrenya, apalagi sih yang ngebentuk Mbak Karina dari Warkop ini, yang ngebentuk Mbak Karina ini? Jadi aku tuh nggak akan pernah bisa berhenti bersyukur adanya Warkop itu dalam kehidupan aku ya. Karena gini, di saat Warkop itu keluar, berarti kan sampai tahun 2000-an gitulah. Itu hampir setiap tahun kan diulang-ulang ya. Iya, masih sekarang lah. Ditayang ulang, masih sekarang masih ya. Ntar pindah stasiun TV lah, atau sekarang mungkin udah di OTT gitu ya. Udah ada semua. Udah ada ya. Nah, ada masanya kan memang aku tidak berkarir di situ. Jadi aku terakhir di stasiun TV itu tahun 2002. Lalu setelah itu aku bekerja ya kan.
setelah aku bekerja ada satu OTT dengan TV Malaysia itu tahun 2007, jauh sekali kan itu jaraknya. Itu cuma satu aja aku kerjain. Nah setelah itu aku berkantor lagi, itu lama banget. Tapi Warkop ini karena setiap tahun ada, jadi setiap aku kemana, aku waktu kerja kan aku juga dinas keluar kota gitu ya, aku kerja di satu retail elektronik waktu itu. Jadi suka ditanyain suaminya mana, katanya gitu kan. Yang mana maksudnya? Mas Indro itu loh katanya gitu. Oh Mas Indro, iya ada di Jakarta gitu kan. Awal-awal aku masih nanggepin gitu, jadi mereka pikir tuh aku beneran istrinya. Iya. Kok lama-lama kok nanyanya kok agak lebih private ya gitu kan. Nah di situ aku ini emang masa efeknya tuh setiap tahun sampai yang istilahnya gini, baik mungkin di industri film ataupun di masyarakat, dengan adanya ditayangin terus itu memang ya aku sih prihatin terhadap kondisinya Warkop ya, karena tidak adanya royalti ya yang aku tahu gitu. Tapi di situ aku bersyukur karena kayaknya kok masyarakat tuh masih inget aja aku tuh siapa gitu. Padahal kan aku kan nggak main di TV, aku nggak main di film gitu. Sampai akhirnya aku punya anak aku soalnya masih kecil, jadi aku berhenti dari kantor, baru aku mulai lagi berkarir itu di tahun 2015. Baru mulai main film lagi yang cuman ketok-ketok pintu. Itu kamu dijemput satu scene gitu. Itu yang jadi ibunya siapa, yang pacarnya dateng. Itu doang gitu ke kamar kan. Tuh 2015 terus gitu. Mulainya lagi 2015. Jadi masih kategori baru juga. Tapi kan kalau Warkop dikenal disiplinnya ya, kalau dengan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah syuting bareng mereka juga ngebentuk Bakarna nggak sih disiplin syutingnya kah, atau mungkin kayak dalam melihat perannya seperti apa gitu? Kalau disiplin tuh dulu aku belajar di Suara Mardika. Aku dulu angkatan 12 di Suara Mardika, tau nggak? Tahu kan? Nanti abis ini Google ya. Suara Mardika itu dulu dipegang sama Mas Guru Soekarno Putra. Jadi mereka sampai angkatan 12. Aku angkatan terakhir. Jadi di situ dulu Suara Mardika tuh ada Memes, ada Titi DJ, terus ada Rama Suprapto, siapa lagi ya? Dulu banyak juga yang ikut dalam pagelaran kayak Ari Wibowo semua segala macam gitu. Nah mereka itu dalam 1 tahun tuh kita di training itu kita dikasih makalah, nanti ada ceramah dari Mas Guru tentang nasionalisme. Terus ada pelajaran mengenai militerisme. Jadi bukan militerisme, tapi baris berbaris. Jadi baris berbaris itu setiap minggu. Kita tuh tetap sekolah, tetap apa. Jadi setiap minggu tuh 1 kali, hari Minggu aja kita itu harus datang ke base campnya. Jadi kita belajar nari, belajar nyanyi. Terus kita harus disiplin waktu. Terus karena kita belum lulus, setelah 1 tahun baru lulus, jadi setiap minggu tuh kita disuruh ngumpulin grenjeng, kamu ngerokok apa? Itu lo gudang garam itu. Karena mereka semua bikin propertinya itu sendiri. Jadi kita lihat kan kalau dulu pagelaran Gempita Suara Mardika gitu, itu kan ada yang wah bulu-bulu apa gitu-gitu deh, kalau dulu hebohnya kayak gitu. Nanti kamu lihat ya. Nah itu ada yang ditempelin yang warnanya emas-emas, itu ngambilnya dari dalamnya rokok itu loh. Yang kertasnya itu ya? Yang kertasnya itu. Terus kita setiap minggu suruh bawa 20 kertas. Kamu bayangin gak kita kayak pemulung nyariin itu bungkus-bungkus rokok itu ya kan. Tapi kalau misalkan kita gak bawa, kita di strap. Kita suruh baris berbaris keliling di Jaya lah. Nanti kita suruh nyanyi lah gitu sambil nari-nari gitu. Nah kalau di saat itu kita ngerasa memang wah ini disiplinnya luar biasa sih. Jadi bener-bener apa ya, kayak menwa kali ya. Ya agak kayak menwa gitu. Tapi dari situ hampir semua anak Suara Mardika itu pasti mereka udah terbiasa dengan disiplin dirinya. Aku ngerasa banyak banget dapat pelajaran di situ. Terus kita untuk pagelaran itu kita latihan bisa 6 bulan. Setiap minggu juga kita latihan gitu. Tapi mereka take care, makanan, vitamin apa semua. Karena sekali pagelaran itu luar biasa sih. Itu biasanya kita pagelaran tuh tandu-tandu tuh pasti udah siap di belakang. Karena ada yang pingsan, ada yang ini. Jadi benar-benar ya gitulah, digojlok banget di apa ya, kalau sekarang masuk kuliahan itu deh. Tapi kan kita 1 tahun loh. 1 tahun. Iya, kita 1 tahun.
Nah di situ aku banyak belajar. Oke. Berarti bisa dibilang mungkin juga pandangannya Mbak Karina juga nggak sih kayak buat sekarang kan Mbak Karina buat sebagai aktris yang udah senior terus juga masih mempertahankan karirnya juga, apakah yang generasi sekarang juga maksudnya butuh disiplin seperti itu supaya karir mereka juga nggak timbul tenggelam, karena juga banyak yang aktris yang melejit tiba-tiba nggak ada kedepannya, besoknya cuman sesaat doang. Aku perhatiin sih kalau di industri di film ya ataupun di series gitu, aku memperhatikan semua udah hampir semua sangat disiplin. Mungkin karena sudah terbiasa sebelum adanya series OTT ini kan, adanya kan film. Iya. Jadi di film tuh mungkin kayak terbentuk mereka disiplin ya. Artinya tetap harus datang ke set karena pasti kalau nggak akan merugikan banyak orang ya di sisi produksi gitu. Aku nggak pernah ngelihat ada yang tidak disiplin. Oke. Di sini kalau di sinetron aku nggak tahu, aku belum pernah ikut sinetron. Tapi di series OTT sama film aku salut sih, mereka disiplin. Gitu. Tapi kalau buat Mbak Karina sendiri untuk supaya menjaga agar mereka tetap stay dengan karir mereka, itu tetap tahan, nggak timbul tenggelam tadi itu, tips-tipsnya apa tuh? Pasti kan kalau misalkan di usia mereka pasti mereka harus menjaga relasi ya, ya hubungan baik gitu, hubungan baik dan menghormati sesama pemain juga, dan juga dengan kru. Datang on time itu juga pasti penting menurut aku. Sama kalau laki-laki bersaingnya banyak, mungkin dia harus bisa menjaga secara fisiknya dia misalkan kayak gitu ya. Terus kalau perempuan juga mungkin juga seperti itu, betul? Karena pasti kalau di film tuh suka ada ketentuan-ketentuan kan. Kadang-kadang ada yang badannya harus dikurusin, badannya harus digemukin gitu. Jadi aku rasa memang kita harus stay stabil biar supaya enak kayak gitu menurut aku ya gitu. Jadi ya mereka harus bisa memaintain, bukan hanya maintain sosial media, tapi memaintain secara physically and mindfully gitu. Mindfully artinya apapun yang kita lakukan kita dengan kesadaran kita gitu kan. Kita mau bagus ya harus apa sih? Gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, siap. Oke, terakhir nih Mbak Karina, mungkin boleh dikasih tahu harapan dan mungkin closing statement buat series suami-suami masa kini. Ya mungkin buat pesan juga supaya nggak yang ngebajak kan karena banyak banget nih. Kuatnya berkali-kali. Nontonnya berkali-kali. Ini satu series yang bagi kita pemain juga menarik. Mudah-mudahan ini menjadi satu tontonan yang menarik buat semua. Terus kalau bisa sih nontonnya bareng sama suami, kalau istri gitu kan. Karena ini dari matanya suami ya kan gitu. Kode-kode sekalian. Kode-kode, iya. Nah di sini nih mungkin istri-istri jadi bisa tahu nih, ya kan suami-suami triknya apa nih terhadap kesehariannya ya kan. Ya aku harapannya tentunya pasti terus nonton sampai episode terakhir. Nggak nyesel deh pasti, makin ke belakang makin seru. Jadi yang udah nonton terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Karina udah mampir ke sini. Makasih Bayu. Makasih udah ngobrol-ngobrol. Ya buat teman-teman Tribuners dan yang udah nonton Tribun Corner, thank you. Sampai ketemu lagi di Tribun Corner berikutnya. Yay, thank you.